بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا نستجلب به الرضا ونستكبر به سوء القضاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل عليه محمد اللهم صل عليه محمد. اللهم صل عليه. Pintu keberhasilan, pintu kesuksesan, pintu kebahagiaan hanya pintunya Habibuna Muhammad. Yang membuka masuk ke dalam pintu tersebut adalah salawat kepada Habibuna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Orang yang jarang dan sedikit salawatnya gak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut karena kuncinya dikantongi dan dibuka-buka. Sehari katanya cukup dengan sholat 5 waktu, sholawat tersebut salat. Itu adalah satu kewajiban. Ketika kita ingin membuka dan masuk ke dalam pintu tersebut, pintu keselamatan, pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan, perbanyaklah sholawat kepada Habibuna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kosong sholawatan bu. Kosong pak. Kosong mutara. Kalau mana? Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta tadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رحمن ارحمنا يا معين أعنا يا مغيث أغثنا آمين يا رب العالمين. معاشر الحبايب الكرام وعزة الكرماء, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, tentu syukuri tipe hormat, mengapunten disebabkan namina ini tidak sekedar habaib tim kiaian liladri waklos mepet, tapi tidak mengurangi rasa takdir dan hormat al-fakir kepada beliau-beliau kesepuhanan, kiaian, para hujat, para dai, para alim ulama. Kita doakan mudah-mudahan mereka istiqamah, mereka mendapatkan kebahagiaan, barakah di dunia wal akhirah dan diberikan rezeki al-wasi'ah wal barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil, Polri ataupun TNI yang saya muliakan dan saya hormati, kita doakan semuanya aparatur pemerintahan kita dari pihak yang paling bawah sampai pihak paling atas. Mudah-mudahan senantiasa mereka bisa menjadikan kebanggaan rakyat Indonesia, bisa menjadikan kebanggaan masyarakat Indonesia, dan bisa menjalankan amanat dari masyarakat Indonesia dan mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pandangan khusus dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap organisasi khususnya Nahdlatul Ulama yang telah dihadiri ketuanya, Ketua NU Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kita doakan dan semua
Bansernya juga mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin. Mudah-mudahan tetap menjaga para ulama dan kiai dan habaibnya. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan daripada fitnah-fitnah dunia wa fitnatul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap yang tidak lupa saya hormati dan kita sama-sama muliakan segenap keluarga besar daripada Sahibul Bait, Sahibul Haul, yaitu Pondok Pesantren Rawdatul Muhtadin. Kita doakan anak cucunya, keluarga besarnya daripada keluarga besar Duriat almarhum Haji Abdul Halim. Mudah-mudahan senantiasa cucunya, anak-anaknya, Duriatnya diberikan keberkahan dan kebahagiaan dan bisa melanjutkan daripada apa yang telah diajarkan oleh datuknya yang mengambil dari guru-guru sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap istiqamah dan tetap dijauhkan daripada fitnah dunia wa fitnatul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, santri dan santriwati, aki-aki dan nini-nini, untuk ibu yang hormat. Ayah aki-aki ayah. Ini ayah. Alhamdulillah mulia sing panjang umur aki-aki serani. Amin ya rabbal alamin. Di pada pagi hari yang mulia dan berkah ini, alhamdulillah kita berkumpul di kesempatan ini untuk mengikuti satu acara hauliyah. Acara hauliyah ini sering kita hadiri, bukan hanya saja di tempatnya para kiai, bukan hanya saja di tempatnya para habaib, dimanapun ketika kita hadir untuk mengenal dan mengingat seseorang yang dekat kepada Allah, seseorang sosok waliullah, seseorang sosok yang mempunyai hubungan erat dengan Nabi besar Muhammad dan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan duduknya kita, kumpulannya kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena peringatan hauliyah ini banyak manfaat dan banyak rahasia dan banyak sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari pulang dari tempat ini. Subhanallah, Cihoreng, subhanallah, itu nggak tahu. Cihoreng subhanallah mendapatkan satu keberhasilan, satu kebahagiaan di dalam hatinya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna dzikri salihin tanzilun rahmah, katanya seorang ulama, bahwasanya ketika mengingat dan berkumpul untuk mengenang seseorang yang dekat dengan Allah, seseorang saleh, di situ Allah turunkan rahmat dan Allah turunkan kasih sayang. Harapan kita berkumpul di tempat ini mendapatkan kasih sayang dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dengan menjadikan seseorang yang dihadirkan di dalam acara hauliyah ini, kita mempunyai ikatan yang tujuan ikatan itu dekatnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita ambil hikmah daripada acara hauliyah? Sangat banyak hadirin. Bukan 1-2 hikmah TPK. Tidak bisa mungkin dalam waktu 1 jam atau 2 jam saya Al-Fakir paparkan membicarakan tentang hikmah-hikmah daripada acara hauliyah ini. Beberapa sedikit daripada hikmah. Pertama-tama yang harus kita ambil pelajaran daripada perkumpulan ketika menghadiri acara daripada hauliyah. Apa? Para ulama kita mengajarkan mengumpulkan acara semacam ini, menghadiri haul seseorang yang dekat dengan Allah, itu kita diajarkan dengan ta'alluq, dengan ikatan. Karena demi Allah, umat Nabi Muhammad salah satu khususiyahnya untuk bisa dekatnya kita dengan Nabi Muhammad, untuk bisa mendapatkan keselamatan, untuk bisa mendapatkan keberhasilan, yaitu dengan ta'alluq, dengan ikatan. Saat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Man ittasala bil ittisal faqad wasal." Barang siapa yang dekat, yang mau sambung dengan seseorang yang mempunyai hubungan dengan Allah, yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, bahwasanya kita pun yang mempunyai ikatan dengan orang tersebut bakal disampaikan oleh Allah kepada Allah dan bakal disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapan kita ketika kita berkumpul duduk bersama-sama dengan secara khidmat membacakan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahlil bersama, tujuannya adalah mempererat ikatan kita dengan seorang soleh yang kita hadiri haulnya. Kenapa? Sangat banyak hadirin, sangat banyak, bukan 1-2 kisah, bukan 1-2 cerita, bahkan dari mulai Nabi Muhammad SAW mengajarkan hubungan yang sangat
tabi'in, para tabi'in, sampai pernah kita dengarkan cerita daripada kisah Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang waliullah, seseorang yang setiap naon dicarioskeuna, naon dicelatukeuna pasti digabulkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena omongannya itu adalah omongan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas semua pun kita yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, khususnya di negara kita Indonesia, tidak mungkin kita tidak mengenal seorang sultan al-auliya Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Betul? Semua mengetahuinya. Bahkan kita diajarkan kadang sudah ada acara manaqiban, membacakan daripada manaqib Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini saking tingkatan walinya, masya Allah, sekali celetuk langsung jadi. Pernah diceritakan daripada Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, pada tengah malam ketika beliau bangun dari malamnya, ketika beliau masuk kamar mandi, subhanallah ada seorang pencuri masuk ke rumahnya Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pakai bahasa Indonesia atau bahasa Sunda aja? Bebasnya, bentuknya, semua keluarga. Subhanallah, eta maling terang, eta di bumi, katanya eta bumi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nggak tahu subhanallah, namanya lihat para wali, orang soleh tawakalnya besar kepada Allah. Pintunya nggak pernah dikunci, nggak pernah mikirin dunia. Jendela aja taruh dikunci. Dan naon dijerokan, naon urusan dunia. Teusin lagi sajadah, terus teusin lagi Al-Qur'an, teusin lagi kitab. Subhanallah, nggak tahu ini orang iseng maling. Biasa maling itu bukan dengan niatan, kadang-kadang di situ dilihat ada kesempatan ningali ada ngomong tengah penting imasak dia mau palu asup banyak. Subhanallah, ketika masuk dia masuk tulah cile tubuhnya naon. Masya Allah, kan kayak raja, tubuh raja ada kitab. Ketika dia bingung dalam kebingungan, subhanallah dia mau keluar lagi, Syekh Abdul Qadir Jailani keburu keluar. Ketika keburu keluar, aja nanti nyumput kalau mengajar dan kasihan kayaknya orang takut ketahuan. Subhanallah, ketika dia terdiam di bawah ranjang dengan harapan dalam hati menon lah sedang degi molor. Dengan kita imam waliullah, penting tarasare munajat ka Gusti Allah dibuat 1 jam, 2 jam, subhanallah. Kedaeng sare malah ditinggali bunyi sholat tua aing keluar. Biasa maling begitu sih. Ya. Bapak zaman ayeuna ya. Di negara kita bapak maling teh. Bapak maling teh. Lain maling panaya bae, tapi maling akidah loba. Naudzubillah, mudah-mudahan tetap akidah kita ahli sunnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, benteng ini benteng Nahdlatul Ulama di negara kita Indonesia mudah-mudahan istiqomah dan bisa tetap menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada kisah Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk ditinggali sampai jam 4. Ya masya Allah, cing cenah teh ijak-ijak 2 jam kalau raja bageuna parolok. Mun nyeri canggih. Erek keluar da sieun. Subhanallah. Ketika dia dalam rasa ketakutan dan menunggu kapan Syekh Abdul Qadir Jailani indah di tempat dia, teunya kita dilebet ada di mana wali. Subhanallah. Dongkap opat wali, dongkap ting arasan. Eta subhanallah kalebet bumi eta. Ningali kumaha cuy tambah loba ada. Kumaha tambah letak tapi cicing ya Allah. Mulai ingat sama Allah itu datang. Biasa orang kalau ada kesusahan ingat sama Gusti Allah. Nanti kita akan bahas resep jadi para wali teh naon gampang kabeh jadi wali mah bisa. Oh, wali murid lain, wali nikah lain. Waliullah. Mudah-mudahan semuanya pada jadi waliullah. Amin. Oke, aya resepna. Gampang resepna. Masya Allah. Siap, dengan resepna. Ya, oke, bisa izin. Ini kita diajarkan dengan ta'alluq dulu, hubungan, ikatan. Tahu yang kemarin meninggal dunia, yang arti kata menyebar ya di sosmed, ya Al-Habib Hasan, namanya Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan Segaf, ya begitu banyaknya umat yang menghargainya. Beliau bukan orang yang suka sama, suka kemarinnya. Beliau orang soleh, orang yang mengerti ilmu agama, dan beliau adalah orang yang tawadhu, dan beliau adalah orang yang dikatakan keistimewaannya yang mempunyai hubungan ikatan dengan para wali. Setiap sholat lima waktunya yang lepas membacakan Al-Fatihah kepada para wali hampir lebih setengah jam sampai 1 jam pada sebutan ini. Bulan mana pas itu? Ya, paling Al-Fatihah.
nyembah awak dewek. Bakal jadi dosa kalau bukan hubungan sama para wali. Gitu. Pernah ada solihin para kiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai HP kursi hadir. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya ketika dalam ketakutan ini 4 orang datang, Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Imam, pada hari ini, pada malam ini telah meninggal dunia seorang wali min auliyaillah, kedudukannya adalah seorang abdal. Wali itu macam-macam, ada ajab, ada abdal, ada aqtab, ya macam-macam. Paling tinggi adalah qutub, aqtab, rajanya para wali. Ini meninggal seorang abdal. Tolong ya Imam, gantikan, cari gantinya, tolong pantunjuk dari sahab. Yang benar mengopatan dia setelah hijinnya jadi abdal atau di luar. Tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani bilang apa? Yang menggantikan abdal untuk malam ini, untuk hari ini adalah seseorang yang menyumput di lowongan, masuk ketika itu Malik, keluar dari Tidak ada yang mustahil, makanya saya bilang semua bisa jadi para wali. Resep pertamanya apa? Si dekat setannya dekat yang Malik dari para wali, salah kaprah. Tapi subhanallah, jadi wali hubungan dekat. Subhanallah, keluar subhanallah dijadikan wali abdal. Ini siapa boleh jadi kalau dah nunjuk orang, apapun yang terjadi bakal terjadi karena ucapannya adalah ucapan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah pada suatu hari ada seseorang yang meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia orang ini mau mati susah. Mau mati susah nyotring dosa naon. Mau ngaret tenggeun, mau ngaret bakkeun, mau dibuat kamar. Masya Allah berat. Mau mati susah. Kebetulan saat kotanya ini agak sedikit jauh dengan kotanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dengan baheula mah sosmed tak, WhatsApp-nya. Ayeuna mah carita di ujung pulau, ujung berung nya kok. Kadang-kadang ngetik carita khoa kepada wallahu a'lam. Subhanallah, seseorang ini mau mati susah, istrinya kebingungan. Pernah ada ayah kejadian di rumah orang saya buah ngetik, buat lagi dukun bener. Nyembahna kasetan bener. Aya dukun di daya. Aya dukun jeung tabib jeung ngahimah teh ada bibis. Aya ngahimah maka Gusti Allah itu kasetan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanallah, ini seorang istrinya bingung. Dia mendatangi tetangganya. Tetangganya ini adalah seseorang yang ngerti agama. Yang ngerti agama. Dilihat, waduh, di rumah di kota dia simak agar mereka di dosa naon kira-kira. Subhanallah, sampai akhirnya dia teringat, oh iya, saya ini ada teman lagi, dia orang pada pintar, didatangkan kepada didatangkan, keluarganya meninggal nggak tahu sama teman-temannya didatangkan. Subhanallah, ketika ke situ, ulung lah ditinggali, ini paling bagian Tuhan. Jangan buru-buru Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ada lebih yang menghormat naik kuda saja terus buru-buru. Datang ketika datang ke imam dulu di ayat jami rekor Syekh Abdul Qadir seorang wali tahu bagaimana keadaan orang tersebut, kemaksiatan orang tersebut, apa yang sudah dilakukan orang tersebut. Mau mati susah ya imam. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Bukan tidak mau menolongi, tapi ini dari sebuah cerita kita ambil hikmah begitu hebatnya hubungan daripada umat Sayyidina Muhammad yang bisa menjadikan syafaat untuk seseorang yang ketika meminta pertolongan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Kalau kita ya diajarkan ketika di akhirat mengalami ya Allah ayat ke Abdul Halim seorang yang soleh ngacung pernah hadir sholat asuh sholat apa? Ya Allah dikira umat Nabi Muhammad gampang ya asuh sholat gampang bisa. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah rehat ya, tapi jadi pas dalam sekretnya sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sampai akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani bilang apa? Siapa orang tersebut? Fulan bin Fulan, Imam. Dia ada hubungan apa? Kenal nggak sama saya? Enggak. Boro-boro kenal sampean. Kenal aja. Tak orang kita kenal. Lagi di sauran, di Piwaraku, tetangga aja. Terus kenal nggak sama murid saya? Enggak. Kenal nggak sama pula disebut nggak ada yang kenal. Kata Syekh Abdul Qadir dari mana sih mau jalur syafaat untuk dirinya? Di syafaatnya ada jalur. Syafaat mau ngomong syafaat dia mau jalur nak mana?
Urang rek nyebrang mata jembatan ke kampung eta, teman jembatan kumaha terus. Kudu caina paling kebancar, orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya subhanallah dia pulang aduh punten tak ada jalan. Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke sini ini enggak ada jalan. Gimana menghasilkan sama? Tahu ini lagi bajingan pelaksana yang lagi mati. Masya Allah. Mau mati susah biasanya kan maksiatnya macam-macam. Betul. Biasanya kalau orang yang mati susah itu Pak, yang mati susah biasanya gara-gara maksiatnya urusannya sesama manusia biasanya orang biasa. Hilang batu, ibu bapakku, kalau hubungan kita sama Allah Taala dengan dia taubat kepada Allah beres berurusan sama manusia ini lebih repot. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika itu Syekh Imam Syekh Abdul Qadir Jailani setelah mengatakan seperti itu, dari mana kan dia? Coba dari mana? Terus datang lagi. Tolong coba balik ke Imam itu. Udah gini aja. Pernah nggak dia lihat salah satu daripada murid? Aduh nyali kan? Lain kenal, tapi aduh nyali kan? Balik deh. Bu, berjam-jam balik kan? Bu, tidak pernah dari ngali murid saya Abdul Qadir Jailani. Banyak aja, anak. Tapi ia kan disyarat. Kita boleh, kita tinggal air semua bisa. Karena dari urusan duit baik. Urusan apa? Fulus. Dari pagi sampai malam urusannya apa? Fulus. Waduh, banyak. Tapi pernah ini waktu manjena teh berladang di kebun, ningali debu berterbangan. Ditanya, debunya siapa? Itu debunya seseorang yang di kampung sebelah, seorang guru besar. Guru besar di kampung sebelah siapa? Saya Abdul Qadir. Dia sekarang pernah ningali debu nabaik. Rombongan kali-kali gak jauh. Guru nabaik, debu. Wali deui imam hapun deui. Eta jalan kepada kaum hesek dan susah deh. Tak pernah ningali murid antum, boro-boro ningali murid, ningali jamaah antum, dan pernah sehingga waktu ningali pernah anjir tos kaliwat ningali kulit debu nabaik. Nah, jawaban Syekh Abdul Qadir lihat. Dari debu situ saya akan memberikan syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Di debu nabaik. Tak ada akidah ahli sunnah ini kemudian. Masya Allah. La tafriq wa la ifrat. Subhanallah. Dari debu tersebut saya akan memberikan syafaat. Kalau ningali debu nabaik kulit kaliwat bisa dijanjikan sama datanglah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan diusapkan wajahnya meninggal dunia dalam keadaan husnul. Tidak berubah bisa nyapa komodasi kenal datang dengan seorang guru menghadiri haulnya seorang waliullah. Nah inilah pentingnya para kiai kita, para datuk-datuk kita, para habaib kita, guru-guru kita. Pentingnya acara haul dia untuk apa? Menyambung hubungan. Ketika kita butuh pertolongan dari hubungan tersebut kita akan mendapatkan syafaat daripada para waliullah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, acara hauliyah ini untuk apa? Bukan hanya saja untuk mengenal, bukan hanya sekadar mengenal, tapi mengenal dan mengikuti daripada apa yang sudah dibawa dan diajarkan. Kenapa? Kok beliau bisa menjadi seorang yang dekat kepada Allah? Karena beliau punya resep. Kenapa beliau bisa seseorang dijadikan oleh Allah seorang waliullah? Karena beliau punya resep. Anjeuna dimulai alit sareng urang sadaya sami bae. Tuangnya nasi, sarua terus. Lingkungannya ya sama, ya belajar dari mulai dini. Tapi ketika mulai meranjak dewasa, subhanallah, seorang wali-wali Allah ini mempunyai resep yang dimana resepnya itu dipakai, bukan hanya sekedar disimpan, tapi diberikan obatnya dan obat tersebut diminum dan akhirnya sehat. Lah kita nggak tahu resep tapi ditunda terkontrol dari corona. Yo, resep Pak. Vitamin segala macam. Sampai kali mah di peserta obat tambah sesek akhirnya kotor modal. Resep tadi implementasi. Urang teh hadir majlisan, hadir sholawatan, hadir hauliyah, acara hauliyah. Semacam halnya pada siang hari ini kita berkumpul. Kita sering mendapatkan resep tersebut, tapi kita tinggalkan begitu saja. Nah ini apa saja resepnya menjadi seorang wali? Ayat obat. Ayat terang. Ayat obat. Obat ini
Artinya subhanallah terangan seukur terang, tapi tara dikerja, tara di amal, nah obat deh, ini obat ini membahas saja bila 2 jam. Karena ini pentingnya sahabat untuk mengikuti seseorang yang soleh. Resep daripada seorang yang soleh kita ketahui dan kita terapkan dan kita kerjakan. Yang pertama apa? Yang pertama sudah kita tahu semua. Bahkan setiap Jumat ini adalah salah satu rukun wajib daripada khutbah Jumat. Karena ini resep. Jumat diulang-ulang yang anggar pendek Jumatan kami undutan. Karena mikir bahkan soal Jumat datang dari pandelina balik pandelina. Nah, kumaha rek ada yang resep. Leres Pak. Nah, begini takwa. Dan syarat rukun wajib khutbah Jumat. Ia diajarkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membahas masalah takwa panjang lebar, tapi akan saya singkat. Takwa adalah singkatan takut Rabi 2 kali. Takwa ketika dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengisyaratkan takwa hahuna. Kamana hahuna? Kamana ya? Coba dibuka ada. Kali. Kadada. At-takwa hahuna kahate. Lihat orang hidup di zaman sekarang. Kadang-kadang ucapannya dengan hatinya berbeda. Banyak tidak. Serendah. Ada bener nama mohonnya tapi kurangan ada goblok siap panas air semua kembalinya ini fondasi pertama ketika seseorang menjadi ingin orang soleh takwa kembalinya kemana? Hati. Ketika hatinya beres otomatis takwa didefinisikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib al-khawf min al-jalil wal amal bil tanzil Walqana'ah bil jalil musta'dad li yaumir rahim. Oh kama qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nu disebut takwa teh anjeunna teh tidak lepas dan kembali kecuali kepada 4. Kalau sudah yang ada 4 ini ada pada dirinya, insyaallah anjeunna bakal takwa. Tapi yang 4 ini semuanya kembalinya kepada sanubari. Kanu jadi kanu ngajantenkeun anjeunna jadi jalma anu takwa nya beresan heula hatena. Komo di zaman ayeuna ya, zaman fitnah. Ya, Masya Allah. Jalma ngaributkeun urusan penyakit dohir. Ribut, master, terus bahkan kewajiban untuk menjaga daripada penyakit dohir. Corona hati-hati, betul. Masya Allah. Tapi pernahkah mereka memperhatikan penyakit batin? Penyakit dohir, wow, sampai paribasa hulu sirah jadi sumbu jadi sirah komo kurang kali yang aku mundur wah kayak itu pada tangannya ada bayi subhanallah ya gambaran seseorang soleh seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa yang terjadi di depan dirinya pasti dia akan jadikan hikmah. Penyakit dohir, subhanallah, mereka banting tulang ketika tidak diobatin apa yang terjadi parah, bukan kencing manis, kayak kencing manis itu bulan Ramadan ada hari muda, jangan banyak makan nasi, kadang dari tempat beli, anu kencing manis modal, untuk yang modal di bawah, makan gitu ayah, corona, bos tempat beli, tempat masker ya, tempat beli, corona modal, Tapi kalau kalau pakai masker tapi ini benar corona gitu. Cuma benar corona naon ya. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, gambaran daripada zahir ketika orang yang bisa mengambil hikmah dia pasti kembalikan kepada mati. Ketika dia mengatakan penyakit kencing manis gula misalkan Bu penyakit gula Bu ibu nanti cici kurang Bapak dulu apa terkesima lihat ke keamanan saya. Ada hidup gitu ya. Hidup Bu. Hidup mana di sama gitu. Ada hidupnya air memancung ya. Subhanallah. Ketika bilang jangan makan nasi, dia bilang kamu
akhirnya tambah sakit nggak? Obat ditinggalkan, pantangan dihantam, bukan dijauhi. Apa yang terjadi? Tambah ngeri nggak? Tambah sakit. Lagi pilek, lagi batuk, tenggorokan, jangan minum es. Wah, minum es dari sambal, mah kanker kerongkongan, kayak modal. Ini gambaran, tapi ketika mereka ditakut, yang dia takuti ada sesuatu yang dokter menurut baik. Mereka tidak memperhatikan batinnya, yang mereka hanya perhatikan dohirnya saja. Coba ayeuna lamun urang kaos jeung awak urang kira-kira batin urang teh waras sehat ageuna tasameun batin urang teh. Loba nu sakleng zaman ayeuna batin urang. Bahkan subhanallah suruh dihindari malah apa yang terjadi? Malah mendekati. Yang ada tambah sakit hatinya. Masya Allah. Ya, udah tahu kita ini perlu obat daripada sekembali kita. Untuk bisa apa? Menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, obat bersihan hati. Lain malah tambah dibersihan, malah tambah dikotoran. Malah tambah dikotoran. Nyaho tetangga ada beli motor anyar, misalkan gimana? Si ibu teh panas, katakanlah ibu Koniah, ayo ibu Koniah jadi. Ya. Ibu Susi ayah. Rambut telanya bu. Si ibu teh ningali, aduh cuma kita tetangga beli motor anyar, panas. Panas. Perlu nikmati nafsu. Sesuatu yang dari nafsu pasti ada rasa hasut, iri ada. Tapi kita harus melawannya. Harus bisa membersihkannya dengan cahaya ilahi, cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya ketika ibu ini, aduh panas sampai. Kuduna masih, kita ngerti dibersihkan kita hati, kalau sampai jadi tambah menyebar itu penyakit dalam hati yang adanya akhirnya iri, dengki, akhirnya dilakakeun batur. Nu aya lain anu bersihkeun kalau datang ka tetangga ka ibu Susi. Susi, naon teu maneh teh? Eta si ibu sana. Si ibu beli motor anyar. Panas sampai. Naon teh si ibu Susi? Nyaho. Maneh macam bisa beli tambah dipanas. Tambah di mana? Balik di mana ibu koni akhir lain tambah panas malah tambah penyakit. Ketika pulang dari rumahnya dengan curhatan, dengan harapan ingin membersihkan hati, bukan membersihkan hati, datang balik deui pas hati salakina gara-gara hatena tambah kotor. Ini gambaran saja. Jadi berusaha ketika kita menghadiri aulia, ingin menjadikan seorang wali min auliyaillah, ingin menjadikan kita orang seorang yang pertama takwa ini. Al-khawf min al-jalil. Pertama yang dikatakan takwa itu takut kepada Gusti Allah, wal amal bil tanzil, dan melaksanakan amal dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga apa? Al-qanaah bil qalil, dan cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit dia mengucapkan alhamdulillah dan nampak syahadat di yaumir rahim. Dan mereka mempersiapkan bagaimana apa perjalanan untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang soleh, para wali Allah, semuanya dari yang empat ini yang dikatakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib semuanya ada. Kita melihat orang-orang soleh, pasti mereka takut kepada Allah. Pasti mereka takut kepada Gusti Allah. Takutnya itu bukan secara zahir, tapi zahir dan batin. Dan yang kedua apa? Melaksanakan apa yang dibawa dan diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tahu kemenangan itu pasti diberikan ketika apa kita mengikuti apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Lihat para sahabat, pernahkah para sahabat itu menolak daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Secapek apapun, setaat apapun, sesusah apapun, ketika Nabi Muhammad mengatakan pergi, tidak. Dan ucapan pergi dan tidak ini sampai saat ini. Ayo nama, mantuk malah tidak mantuk. Sholat tidak cici malah tidak cici. Masya Allah. Lihat, kemenangan pasti akan didapatkan. Apa yang semua diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan dia kerjakan pasti kemenangan. Mungkin awalnya pahit. Kita tahu perang Uhud yang kita kenal. Kita tahu itu katanya umat Islam itu kalah, betul? Salah. Justru perang Uhud itu memang awalnya kalah, tapi akhirnya menang. Karena kita mendengarkan kisahnya cuma separuh. Memang ketika itu Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya kewalahan karena kesalahan daripada mereka orang-orang para sahabat yang di atas
komando, jangan turun sampai ada perintah dari Nabi Muhammad. Tapi mereka mengira bahwasanya perang sudah usai, mereka turun. Tapi manuvernya Khalid bin Walid ketika itu yang masih kafir, subhanallah, mengalahkan dan menjadikan kewalahan daripada pasukan umat Islam. Sampai Nabi Muhammad pun terpojokkan, dan siapa yang melindunginya di situ? Yaitu Sayyidina Talha. Sampai dikatakan Yaumul Uhud, Yaumul Talha. Semua Uhud itu pahalanya semua buat Talha. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena yang membela dan menghadang adalah Sayyidina Talha, yang membela, yang menuduhi daripada Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Yang kita tahu setelah pulang dikatakan umat Islam telah bersalah besar. Tapi lihat keesokan hari di malam tersebut Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah, turun ayat dari Allah, diperintahkan oleh Allah keesokan harinya setelah sholat duhur tidak ada satu orang pun yang tidak ikut, yang kemarin ikut suruh ikut lagi. Tidak boleh ada tambahan tentara, tidak boleh ada tambahan para sahabat untuk ikut yang kemarin. Yang kemarin itulah. Subhanallah. Ketika itu sisa daripada umat Islam yang setelah kematian kurang lebih daripada 70 orang ketika meninggal mati syahid di perang Uhud, sisanya itu Nabi Muhammad di siang harinya memandangkan kepada mereka yang sudah ikut Uhud, semuanya kumpul lagi, kita kejar daripada rombongan orang-orang kafir tersebut. Padahal ini keadaannya sudah ayam potong subuh, ayam potong subuh, ayam potong, ayam baru, wah guys, lembang kayak gesek. Tapi lihat, ketika perintah dari Nabi Muhammad gak ada kalimat susah. Sampai pernah ada anak yang umurnya masih ketika itu, masya Allah, 13 sama 14 tahun masih letik. Keduanya ini sudah gak bisa jalan, dua-duanya terkapar di atas ranjang. Mau duduk bisa, tapi jalannya esok gak bisa apa, saking gesek, saking ngerinya awak. Tapi ini perintah dari Nabi Muhammad apa? Keduanya ini ngomong kata adik, kumaha aja orang ini diperintah dari Nabi dahulu itu. Tapi kumaha sah bakal mau pangurang dulu, ngegotong kurang, ges sekali jadi mereka 5 meter katakan orang kurang, 5 meter adik ada orang kurang baik. Saking gesek, ada tinggal di awalnya, masya Allah. Tapi apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad? Sami Allah. Ini contoh. Pasti kebahagiaan itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditopang salah satu, masya Allah, sampai para sahabat menangis melihat kedua anak ini umur 14-15 tahun. Saat itu hesekan ayahnya boro-boro perintah sholat mereka baru meninggalin rumah anak jadi wali, rumah anak jadi sholat, menandakan ada seorang yang menggampangkan daripada syariat Islam. Ini menandakan berarti ada kotoran dalam hati. Makanya dari Muhammad at-taqwa terus hati. Kemenangan ketika itu semua berangkat dalam keadaan dididih, masya Allah, susah, sakit. Mereka kejar, mereka orang-orang kafir. Mendengar orang kafir katanya Muhammad dengan bala tentaranya balik lagi, mereka ketakutan. Sampai sebagian harta mereka ditinggalkan, ada yang gelap-gelap bisa lupa. Dapatlah daripada masya Allah kemenangan yang Allah berikan. Perang Uhud itu menang. Bukan kalah, ulama cari gas meninggal, pulang beres, ada tambahan cerita. Ini contoh bahwasanya apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad, mereka sami'na wa ata'na, tidak ada kalimat susah, tidak ada kalimat capek, tidak ada kalimat sakit. Apa yang dibawa ini adalah salah satu daripada takwa. Wal qanaah bil ghali, cukup. Masya Allah. Nah, di pasihan Gusti Allah, alhamdulillah. Tapi lamun hati nak kotor, muamalah alhamdulillah. Mun hati nak masya Allah panasan baik, omong kepanasan kerugian, akhirnya korupsi. Nah, itu. Akhirnya menjual agama. Gara-gara hati nak halal. Coba lu hati nak bersih dari makhluk. Terus alhamdulillah pemajikan hijinya alhamdulillah ditambahan hijinnya syukur. Kahayang Habib namanya, kahayang baik dengan nama sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ semua al-madah yang dikatakan semua kembali kepada hati. Takwa bersiaga di yaumil rahim, dan mereka mempersiapkan untuk menuju hari akhir, menuju ke akhirat, perjalanan yang hakiki, yang dimana tidak ada batas. Innama khuluqtum lil baqa wal abad wa la
walakinnakum tad'un minad-da'i ilad-dar. Kalian diciptakan oleh Allah untuk hidup kekal dan abadi. Dan keabadian tersebut akan kalian dapatkan setelah melewati beberapa alam, dari alam dunia menuju alam akhirat. Di alam akhirat selanjutnya tidak ada batas surga atau neraka. Mereka orang-orang soleh yang dikatakan mereka takwa kepada Allah, pasti mereka akan mempersiapkan apa yang harus dia persiapkan nanti ketika di persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Pokoknya kurang dia ingat emutna ke sini, lamun hayang takwa, ia resep kanggo menjadi orang soleh. Naon kudu bersihkan hati, kudu bersihkan hati. Tong sampai ngomong zaman lain aja, handphone. Mungkin siapa handphone dia motoran hati, pada mana HP? Dia mau tambah ini, tambah masih kubu kita lagi. Sekarang kita lagi. Mau ayat tambah kalau terus kalau main, terus kalau motoran hati beda, kalau bisa membedakan antara girofiti dan bisa motoran hati beda. Uang kebur dalam agama kudunya mau. Mungkin kalau motoran hati pada mana HP terus daripada tambah sewa ke ulama, sewa ke kiai, sewa ke habaib, ada apa itu? Masya Allah. Tambah Allah ayat naudzubillah. Biarkanlah mereka, masya Allah, kita harus sebagai umat daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus berusaha dan tahu diri bahaya. Pun hati kesotor, guys. Pun hati kesotor, guys akan celaka. Kudu gantian di obatan, ulah tambah di kotoran. Itu yang pertama takwa. Yang kedua resepnya apa? Yang kedua al-haya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Inna awliyallahi la khaufun 'alaihim la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Coba rasa sedih, tenang, mempunyai juga rasa malu. Karena malu ini sebagian daripada iman. Syu'batul iman, al-haya syu'batul iman, al-haya minal iman. Atau kama qala Rasulullah SAW. Malu itu cabang daripada keimanan. Orang yang tidak punya rasa malu, masya Allah, diragukan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disyaratkan seseorang ketika menginginkan anak yang menjadikan anak soleh syarat lagi, nah perlu uang merah. Jika aku mau hubungan lagi perlu uang merah. Contoh, jamaah tahoyo anaknya menjadi anak soleh, ngaji halus, orang itu maghrib deh, masjid nyapa, maksudnya nyapa, tapi bapaknya ke masjid nggak ada, kan gitu. Pulau bohong, tapi subhanallah, bapak isuk-isuk terus ngebohong, ngajaran bohong ke anak, nah yang patok berkata bapak udah kayak tadi isuk sudah nama matahan, suruh apa? Tidak boleh dusta, tapi berat ayat kamu kayak lagi ngomongnya bapak bapak ayat, kayak dia ngajaran budak kayak soleh tapi bapak nak toleh, masya Allah. Bapak dan gitu, detik, ulah ngerokok mana? Tapi tidak boleh ngerokok, ini contoh kecil saja. Jadi al-haya ini diajarkan dari contoh-contoh kecil ini. Malu itu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu untuk diri kita sendiri dan malu kepada sesama manusia. Jangan ugal-ugalan menjual agama, yang telah terserah bil batil dan seakan-akan masya Allah muter yang hilang dosa aja seperti halal. Ini mereka tidak punya rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malu sangat penting Habib. Karena ini ajaran daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan malu ini yang dipegang oleh para wali-waliullah, orang-orang soleh. Orang kalau ingin dikatakan soleh, ya dia harus punya rasa malu. Bukan kairan. Ya untuk itu, bukan keladuhan yang dicorong di luhur dia, mereka. Yang nama lainnya goblok. Masya Allah. Al-haya minal iman. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga apa resepnya? Ini kalau dibahas panjang lagi masalah malu ini. Jadi intinya orang dulu buka rasa kairan, pun erek culas, pun erek bohong, pun erek ngomong di sekolah pulang jadi tua keladi, makin tua makin yang itu kairan gitu. Terus sekolah kantor kan helian orang helian. Masya Allah. Era kenal, era kuis.
Aku untung insyaallah. Hakikatnya malu kepada Gusti Allah. Takwa, al-haya, yang ketiga apa? Syukur. Ini resepnya para wali, resepnya menjadi orang soleh. Syukur sebelum dibahas nanti namun syukuran. Tinggal kita mengintrospeksi kumaha ayah itu. Urang teh sing kategorikan syukur antara pintu. Lamun kita sing kategorikan anjeunna nu disebabkeun Gusti Allah minas syakirin ya tinggal tingali. Kumaha aya jalma anu syukur mah jalma anu teu disiksa ku Gusti Allah, teu disiksa naon? Batinna. Disiksa naon? Batinna. Sok tes bae lamun ka masjid, ka tempat-tempat pengajian, tempat-tempat soleh, mun keur ngaji betah teu? Mun betah berarti anjeunna jalma anu syukur. Tapi lamun sigana laut kita luar atau dicai pengajian dulu panas dilatih ngomong naon sini dilatih tah gitu baik. Sholat Jumat geus kayak baik membuat koma. Sholat tarawih neangan tempat anu kira-kira pantas imam. Mati dia jangan disiksa Gusti Allah atene. Bukan daripada golongan orang-orang yang bersyukur kepada Gusti Allah. Itu resep-resep. Yang terakhir apa? Sabar. Pengen bisa sabar gampang. Sing loba-loba prasangka baik ka Gusti Allah. Sing narimakeun insyaallah anjeunna sabar. Jamin anu narimakeun jeung husnudon ka Gusti Allah, bakalan anjeunna dijadikeun jamin anu sabar. Kumaha bi husnudon Gusti Allah? Kalau orang yang sudah husnudon sama Allah dalam pikiran dan hatinya selalu mengambil hikmah. Tahu hikmah ayah hikmah. Nah, bukan motor anyar, meuli DP, ada DP ya. Rek ibadah sholat Jumat atau rek sholat ke masjid. Wah, nyampe masjid, masuk, Allahu Akbar, wah itu motor Allah. Mana mesti Allah? Jadi kebalikannya. Tadi pertama ate kebetak ibadah, gesek ke jalma soleh. Jalma soleh galandang, wal arah di jalma soleh. Allah kaya, wal jadi jalma soleh. Apalagi yang penuh dengan kemunafikan, yang disebut takwa, tapi wah jadi jalma soleh. Lo kan udah nasihat, udah pembagian dan beri motor lagi kan jadi, tapi dia yang merasa baik. Wah, motor aku Gusti Allah. Daripada motor ayah, mana yang balik dari naik motor cilaka di jalan ngomong langsung. Pincang motor, terpayu mana kalian? Balik mau payu, lakian mau payu dan pincang banget pengen motor ngomong, ayo meninggalin motornya tapi cilaka. Banyak meninggalin, alhamdulillah. Ketika lihat motor hilang, jangan dendam. Aduh, tapi kembalikan semuanya kepada Gusti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Insyaallah satu ini benar kabar dari. Kemarin kejadian ya, kata undangannya sebentar termasuk seterusan. Terus dong. Itu duit apa sih? Amplop kabeh maksudnya. Ayahane masuk. Subhanallah, abdi udur, Pak. Udur datang rumah sakit. Ibu Habib Ahmad Rohman aja di bayi orang. Ya, Masya Allah. Eta ayat besar 40 undangan termasuk seterusan. Bim cina rumah, alhamdulillah tapi ada Habib Bues ya, hadir. Ada siapa? Syekh Ridwan ya, Syekh Ridwan juga hadir. Tapi dipikir-pikir kamu ngedelenan yang ngedelenan ada. Dia langsung saudara hari 11 30 lagi bayar rumah sakit. Tapi dia innalillahi wa inna ilaihi kudu dilawan kudu ngedelenan. Masya Allah. Subhanallah, benar Pak, waras ya. Ini duit dah. Kita istirahat Gusti Allah. Kita deuleuh ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keur maheuh geus waras dibere duit, lebih-lebih undangan kita. Kurang ibu simbol tidak. Ini contoh kecil dari motor besar orang-orang soleh. Itu lihat, dia pasti sabar menerima Allah kalimat justru jalan-jalan dijauhkan ku Gusti Allah akan dipandang musir. Man lam yashkur ala ni'amati wa lam yashkur ala balai wa lam yarda bi qada'i fal yaqul rabban siwa. Kali itu siapa? Amin kesyukuran. Bunda ketika ibadah terbentak buka Quran sampai 2 kalau sedang duduk tapi hari pun sampai belakang memang ya
Masya Allah. Balik jeung orang hati. Tempon tempat umum, tempon fitnah, tempon hoak, tempon segala kan? Masya Allah. Lam yashkur ala ni'amah, walam yashkur ala balani. Bos, berdaya sama. Kunaon si ayat negeri, kunaon si ayat negeri, ya Allah, geldeng. Masya Allah. Walam yarda bibawa itu dari makan. Ocet, curhat religion, salah curhat apapun. Religion curhat kadang-kadang ulah curhat sakar rekulungan, padahal lo mana yang pentung. Jangan nama puas ya. Jadi masuk curhat mana kagum sih? Allah akbar kepada kiai, kepada orang-orang yang istiqomah. Itu iman curhatan ada tangga, berjuta tangga, masya Allah. Bisa para lumpuh hatinya. Apa katanya Allah? Orang yang menjalankan karena syukuran berkah ibadah, ya kalian beberapa siwa. Jadi itu siapa? Diusir. Coba lihat orang yang jalankan tambah dekat sholat tambah jauh. Tambah jauh ayat. Para syekh aulia, orang-orang soleh. Nah ini yang harus kita ambil contoh. Jadi saya tahu pacek teman. Apa teman? Takwa, dohir batin. Ini takwa, bersihkan hati. Sok dimulai ayat. Hadir majlis taklim, hadir majlis ilmu. Ya banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-hayat yang kedua punya rasa malu. Dimulai dari mana? Ketika kita mendidik anak. Kudu bukan daerah. Ulah baru cowok namanya, sumut namanya, bapak namanya, ngomong kayak anak soleh. Tapi masya Allah, dakwahnya hal keadaan kita nggak ngajarin kepada anak-anak kita. Justru kata Imam Ali, kata yang Habib Ali bin Muhammad, kasih dakwatul hal afsah min dakwatul magal. Orang yang ngajarin keadaan dibanding ngajarin ucapan lebih efisien ngajar keadaan. Lalu andi nami warang sholat ke masjid, bapaknya yang kedua teh bapak nanti ngandeng ke mas. Lalu kita ngajinya bapak lagi ngilu kan ngaji. Pun anak nanti di warang ulah dusta, ya bapak nanti ulah dusta. Kudu kayak. Tapi lu syukur sok berusaha di mana tempatnya kudu betah ketiba. Nunggu opat dan sabar. Narimakeun ulah jalan dan insyaallah opat resepeta lamun dicepat kurang insyaallah balijeun kurang gaduh ikatan sareng orang-orang soleh demi Allah. Jangankan kita menjadi orang soleh bahkan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi siap di zaman kita sekarang guys. Ingat sekali lagi karena pusatnya di takwa, di hati. Nun segala naon, nun kotoran hati. Tinggal. Mudah-mudahan insya Allah bisa istiqomah. Mudah-mudahan bisa dekat dengan para wali-wali Allah. Bisa mengikuti apa yang dibawa oleh para wali-wali Allah. Sehingga Allah kumpulkan ya Allah pada pagi dan siang hari ini ya Allah. Jadikanlah kami orang istiqomah. Jauhkanlah daripada segala macam fitnah di dunia wa fitnah dan akhirah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang barakah, dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak saleh dan salehah ya Allah. Sebagaimana Engkau muliakan tempat ini, jadikanlah kami dan anak kami, keluarga kami menjadi orang-orang yang mulia di dunia wal akhirah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk bisa mendatangi tempat-tempat yang bisa membersihkan hati ini ya Allah, yang membersihkan seluruh ini ya Allah. Ya Rahman irhamna, ya Mu'in a'inna, ya Mughith aghithna ya Allah. Kami berdosa ya Allah, kami berdosa ya Allah, kami berdosa ya Allah. Jadikanlah tempat siang hari ini ya Allah kami berkumpul ampunan untuk kami dan anak-anak kami dan keluarga kami ya Allah yang telah kami lakukan ya Allah masa lalu dan kemarin ya Allah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Engkau bukakan pintu taubat ya Allah kepada kami. Engkau muliakan umat keramat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah dengan mudahnya untuk mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Ampunilah kami biwasilah sayyidina Muhammad, biwasilah sayyidina Muhammad, biwasilah sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la 'izzu man 'adait tabarak rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Allah. Mudah-mudahan Tuhan bisa melihat rahmatnya ini ya Allah. Duriat daripada duriat ini ya Allah. Jadikan anak-anak saleh, duriat saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah.
kami ucapkan kecuali kalimat Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan lisan selalu menyebut namamu ya Allah, ya Allah, dan nama kasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala man wasalatu nasani wa ala man Muhammad ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pemberitahuan kepada seluruh jamaah, berita kehilangan